Halo Sobat PPG semuanya, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi, dan di video kali ini saya akan menjawab 5 pertanyaan terkait PPG, dan pertanyaan ini dari teman-teman yang udah baru aja nyelesain ujian UKP PPG-nya, baik itu ujian UKIN maupun UTBK. Baik, langsung aja mari kita bahas. Oke teman-teman, jadi buat teman-teman yang baru aja selesai mengikuti ujian UKP PPG, barangkali ada beberapa pertanyaan yang masih muncul. Mungkin pertanyaan yang akan saya bahas ini bisa menjawab berbagai pertanyaan di benak teman-teman, dan juga mungkin bagi teman-teman peserta PPG yang saat ini sedang belajar secara mandiri, sedang proses untuk pilot yang kedua ya, barangkali informasi ini juga bisa membuat teman-teman agar bisa punya pandangan nanti sebelum mengikuti ujian UKP PPG-nya nanti ya. Baik, langsung aja, ini sudah saya kumpulkan 5 pertanyaan yang ini berhubungan dengan teman-teman yang baru aja selesai dalam proses mengikuti UKP PPG atau ujian akhir dalam PPG-nya. Dan langsung aja mari kita bahas untuk yang pertanyaan pertama. Apakah peserta yang kena remedi studi kasus bakal tidak lulus? Nah teman-teman, jadi untuk peserta PPG kemarin di UKP PPG, khususnya di UTBK, itu kan ada soal uraian atau soal esai atau yang berhubungan dengan studi kasus ya. Jadi teman-teman kemarin banyak yang komentar di video saya, mereka menyampaikan bahwa mereka itu banyak yang tidak sempat menjawab semua soal karena kehabisan waktu, ada juga yang tidak menjawab sama sekali gitu, dan mereka khawatir apakah mereka akan dinyatakan tidak lulus. Nah ternyata di PPG kali ini teman-teman nanti akan ada kesempatan yang namanya remedi studi kasus. Nah remedi ini adalah untuk teman-teman yang dirasa oleh pengujinya adalah untuk uraiannya itu masih belum terisi secara maksimal. Jadi mereka diberi kesempatan untuk melaksanakan yang namanya remedial atau remedi ya. Kemudian muncul pertanyaan yang barusan ditanyakan, apakah peserta yang kena remedi maka itu pasti dinyatakan tidak lulus? Jawabannya ya tidak juga gitu ya, karena remedi ini beda dengan status peserta yang tidak lulus. Kalau peserta yang tidak lulus itu nanti akan diketahui ketika sudah pengumuman, dan mereka akan mendapatkan yang namanya retaker. Jadi pengulangan ujian atau ujian ulang itu namanya retaker. Kalau remedi ini merupakan kesempatan untuk perbaikan di teman-teman kemarin yang mungkin dirasa belum maksimal dalam menuntaskan studi kasus. Biasanya ini akan diinformasikan di halaman LMS teman-teman masing-masing gitu. Yang jelas teman-teman misalnya kalau tidak dapat notifikasi dari rentang tanggal untuk informasi remedi ini, maka studi kasus teman-teman sudah dianggap aman secara standar nilai begitu ya. Nah kalau teman-teman misalnya mendapatkan notifikasi, berarti teman-teman kemarin pasti akan ada semacam kayak kurang maksimal gitu ya, atau mungkin belum dijawab sama sekali, atau hanya menjawab beberapa soal, yang soal lain masih banyak belum terjawab, itu nanti akan mendapatkan remedial. Jadi teman-teman sekali lagi, yang dapat remedi itu bukan berarti teman-teman tidak lulus, itu merupakan sinyal bagus bahwa teman-teman bisa melakukan perbaikan untuk mendapatkan nilai yang lebih maksimal, agar nanti bisa berujung pada kelulusan teman-teman. Pertanyaan berikutnya, kapan informasi kelulusannya dari jarak habis ujian? Nah untuk informasi kelulusan tentu saja ini akan diberikan atau disampaikan setelah proses penilaian sudah selesai. Teman-teman kan sudah melaksanakan yang namanya ujian ya, baik itu UKIN maupun UTBK, ujian berbasis komputernya itu kan sudah selesai. Tapi kan ada proses yang belum selesai, yaitu penilaian dari penguji masing-masing. Nah, menunggu proses penilaian dulu. Kalau proses penilaian sudah selesai, barulah nanti akan ada pengumuman. Nah, berapa lama sih durasi untuk penilaian dan juga rentang dari ujian ke penilaian itu, kemudian penilaian itu berapa lama durasinya? Penilaian itu kalau tidak salah durasinya adalah sekitar kurang lebih 1 bulan gitu ya. Nah setelah selesai ujian barulah nanti akan pelaporan dari penguji masing-masing ke pusat gitu ya, dan akhirnya nilai hasil itu akan diolah dan akhirnya menjadi sebuah pengumuman untuk kelulusan. Jadi mungkin dari jarak ujian ke pengumuman ya sekitar 1 bulan lebih lah, ditunggu aja pokoknya. Biasanya 1 bulan lebih atau 1,5 bulan gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika studi kasus tidak sempat mengisi? Nah ini menyambung atau kembali lagi di pertanyaan pertama. Jadi teman-teman tadi sudah saya sampaikan, untuk teman-teman yang studi kasusnya tidak maksimal, ada yang terisinya tidak maksimal atau bahkan tidak sempat mengisi, maka teman-teman pasti akan mendapatkan yang namanya notifikasi untuk melaksanakan remedial. Nah sekarang misalnya muncul pertanyaan, teman-teman merasa tidak mengisi sama sekali.
dan ternyata saat masa informasi untuk peserta yang remedial teman-teman nggak dapat informasinya. Berarti apakah itu petanda bahwa teman-teman dinyatakan tidak lulus? Ya itu nanti kasus yang lain gitu ya, karena sejauh ini saya tidak pernah mendengarkan teman-teman yang belum mengisi kemudian tidak dapat notif, karena kebanyakan yang tidak mengisi itu rata-rata dapat notif untuk melaksanakan remedial gitu ya. Jadi penguji sangat berbaik hati masih memberikan kesempatan kedua bagi teman-teman yang belum maksimal dalam pengisiannya. Toh seandainya itu terjadi, nggak mengisi sama sekali kemudian nggak dapat notif, ya mungkin itu ya petanda bahwa memang tidak ada remedial dan sudah pengujinya sudah bertekad bahwa apapun yang terjadi ya sudah, tidak ada yang namanya pengampunan istilahnya begitu. Jadi ya otomatis tidak lulus ya. Tapi sejauh ini sejauh pengalaman yang terjadi rata-rata ya pasti akan ada kesempatan remedial, karena remedial adalah fungsinya adalah untuk itu, perbaikan bagi teman-teman peserta PBG yang belum maksimal dalam mengisi uraian dalam studi kasus. Pertanyaan selanjutnya, berapa KKM-nya UKIN dan UTBK? Ini adalah hal yang sering ditanyakan oleh teman-teman PBG ya. KKM-nya berapa? Ini sebenarnya sudah dibahas oleh Bu Nunu sendiri, kemudian ketua dari penyelenggara dan juga banyak dosen-dosen penguji juga sudah membahasnya bahwa KKM-nya berkategori baik. Jadi ada kategori baik, ada kategori sangat baik. Nah, KKM-nya adalah baik. Terkait berapa untuk konversi nilainya secara angka, itu sebenarnya tidak pasti ya. Ada beberapa kampus yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 75. Yang jelas dari kualifikasi pastinya secara kategori adalah baik. Nah, kalau secara angka itu sebenarnya diserahkan ke LPTK masing-masing menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dari pesertanya masing-masing. Karena nggak mungkin diberlakukan sama rata untuk nominalnya atau angka KKM-nya gitu. Misalnya KKM-nya adalah 75. Itu nanti nggak bisa dianggap sama rata untuk semua peserta di berbagai wilayah, kan nanti kasihan ada peserta yang dari wilayah mungkin wilayah yang tertinggal, di sana susah untuk mencari fasilitas memadai dan lain sebagainya, itu kan pasti akan susah untuk mencapai nilai KKM 75. Jadi untuk angkanya itu sebenarnya diserahkan ke LPTK masing-masing. Yang pasti untuk kategori lulusnya adalah berkategori baik ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah lulusan PBG tahun ini bakal bisa langsung dapat tunjangan sertifikasi? Nah, untuk teman-teman yang kemarin sudah melaksanakan di tahap yang pertama atau piloting yang pertama, ketika sudah beres, kemudian dapat sertifikat, kemudian energinya udah muncul, apakah bisa langsung cair di tahun ini juga? Jawabannya, teman-teman harus bersabar dulu menunggu untuk pengajuan anggaran di tahun berikutnya. Jadi teman-teman yang lulus di tahun ini, maka pencairannya adalah menanti untuk tahun berikutnya. Jadi harus bersabar terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi itulah 5 pertanyaan yang saya rangkum terkait teman-teman yang sudah selesai melaksanakan UKPPG, dan semoga jawaban-jawaban saya bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman yang mungkin memiliki pertanyaan yang sama, dan juga semoga bisa memberikan informasi tambahan untuk teman-teman yang sekarang masih proses pembelajaran mandiri di LMS dan bisa menjadi modal yang cukup baik untuk teman-teman nanti lebih siap untuk menghadapi UKPPG di ujian teman-teman nanti ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat video kali ini dan terima kasih sudah menonton. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.